Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti, bab 270. Tidak, Sisi tidak bisa tidur. Kuzi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Otak kecilnya benar-benar bisa berpikir, Sisi masih perlu belajarkan. Ingatlah untuk memetik stroberi bersama adikmu malam ini, kan? Sisi tidak melupakan stroberi. Dia segera memasukkan bubur ke dalam mulutnya. Sepulang sekolah, dia bisa pergi memetik stroberi bersama adiknya. Baru-baru ini, stroberi ada di pasaran. Banyak perkebunan stroberi di kota Jiang telah membuka pintu masuknya. Bagi yang ingin memakan stroberi dapat berdiskusi terlebih dahulu dengan penjual stroberi dan langsung menuju kebun stroberi untuk mengambilnya. Stroberi yang mereka petik pasti yang terbaik. Tanpa kemasan yang menipu, mereka akan dengan senang hati memakannya. Sisi dan cucu paling menantikan musim ini setiap tahun. Begitu cuaca cerah, kata stroberi tak lepas dari mulut kedua burung pipit kecil ini. Seiring berjalannya waktu, Bibi Hui dan penjual stroberi menjadi sangat dekat. Setiap tahun, begitu stroberi ada di pasaran, dia akan menelepon Bibi Hui dan memintanya untuk membawa kedua anaknya. Apakah kakak akan pergi? Pemikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Sisi. Dia dan adiknya sangat senang saat mereka memetik stroberi. Sebagai seorang anak, Xiaohu juga pasti menyukainya. Dia tidak bisa. Wang Tian merasa hangat dan patah hati, saudara tidak boleh terkena terlalu banyak angin dingin. Dia sakit baru-baru ini, jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah atau bermain. Cucu dan Sisi tiba-tiba berhenti merasa iri pada Xiaohu berbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan apapun sepertinya bukan hal yang baik. Cucu tiba-tiba menyadari bahwa Bibi Wang Tian tampaknya menjadi jauh lebih kuyu. Bibi Wang Tian, apakah kamu masih harus pergi bekerja hari ini? Dia merasa sangat lelah. Wang Tian ragu-ragu. Jika dia pergi bekerja, lalu apa tujuannya? Anak itu berada tepat di sampingnya, dan suaminya telah menunggunya di rumah. Untuk apa dia bekerja saat ini? Dia sedang bekerja. Kuzi menjawab untuknya. Sebenarnya tidak ada yang perlu diragukan. Bagaimanapun, seseorang tidak bisa hidup hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Wang Tian tidak bisa disalahkan sendirian. Keraguan seperti ini seharusnya menjadi penderitaan banyak ibu di era ini. Sebenarnya sangat sedikit wanita yang bisa keluar dan bekerja keras dan sukses. Baiklah. Wang Tian mengambil keputusan dan alisnya akhirnya mengendur. Pada pukul 4 sore, matahari menyinari Xiaohu dengan hangat. Saat ini, dia melihat tangan gemuk dan kotor terulur dari tempat tidur. Di telapak tangan ada stroberi berwarna merah dan mengkilat. Saudaraku, makanlah stroberi. Untungnya, suami Wang Tian tidak mencarinya lagi. Mungkin dia kecewa, atau mungkin dia menyadari keduanya tidak lagi berada di jalur yang sama. Dia pergi dengan amarah dan segala penyesalannya, dan tidak ada kabar lagi darinya. Ibunya sudah pulang. Dia mungkin melihat putranya telah menyerah, jadi dia tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Apapun yang ingin dilakukan oleh menantu dan cucu yang keras kepala dan berdarah dingin ini, biarlah mereka melakukannya. Dia sudah tua dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kota Jiang yang selalu berubah terlalu cepat baginya. Warnanya terlalu berwarna dan tidak cocok untuknya. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan pesan untuk Wang Tian, tidak apa-apa. Ibu akan menunggumu. Jika dia lelah, dia masih bisa pulang. Ketika Wang Tian melihat catatan ini, dia menangis lagi. Dia benar-benar menginginkan cinta dan kekeluargaan. Dia bahkan rela mengorbankan segalanya demi mendapatkan semua ini. Tapi bagaimana mungkin ada anak panah yang bisa berbalik? Dia sudah memilih jalan lama. Sekarang, dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Tentu saja, Wang Tian punya uang untuk membesarkan anak tersebut dan mengobati penyakit anak tersebut. Namun, seiring dengan pertumbuhan anak tersebut, kasih sayang kebapaan mungkin akan sangat berkurang. Meski tingkat pendidikannya biasa-biasa saja, ia tak ingin sang anak merasa minder sama sekali. Dia juga tidak ingin kehilangan sedikit pun cintanya padanya. Meskipun dia sedang memikirkannya, dia masih harus waspada 120% saat ini. Sekarang hanya Xiaohu yang memilikinya, dia harus mengambil semua peran. Hanya dengan bertahan dia dapat menghidupi keluarga yang hancur ini.
Saat itu akhir pekan. Dia mendorong Xiaohu mengelilingi taman kecil di luar dan berjemur di bawah sinar matahari. Xiaohu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ia bahkan rela turun dari kursi roda dan menaiki perosotan, lalu dengan senang hati meluncur turun dari atas. Saat ini, semua kesuraman di wajahnya menghilang. Dia tidak berbeda dengan anak biasa. Cucu dan Sisi juga bersedia mengajak Xiaohu menonton film dan menggambar bersama. Xiaohu sangat bahagia di rumah Kuzi, tapi akan sangat merepotkan jika dia tinggal terlalu lama. Wang Tian memperkirakan dia akan bisa pulang Senin depan. Dia telah memikirkannya dengan matang. Keputusan Kuzi benar. Gaya hidup Wang Tian saat ini adalah yang paling cocok untuknya. Drive-nya hanya bisa digunakan di kota-kota besar. Dibandingkan kota kecil, ia lebih menyukai perasaan berlari maju di kota besar yang meriah. Terlebih lagi, hampir seluruh uangnya akan dihabiskan untuk pengobatan yang paling bermanfaat bagi Xiaohu. Itu jauh lebih efektif daripada klinik kecil di daerah kecil yang seperti jurang maut. Anak itu juga akan menderita pada saat itu, dia akan menjadi seperti Kuzi dan mempekerjakan pengasuh yang tinggal di rumah untuk merawat anak tersebut setiap hari sehingga dia dapat fokus pada pekerjaannya. Ketika Xiaohu pulih, mereka akan melakukan perjalanan bersama dan melihat seberapa besar dunia ini. Ketika Kuzi kembali malam itu, Wang Tian menceritakan pemikirannya. Matanya dipenuhi dengan antisipasi, seperti seorang gadis kecil yang menunggu orang yang lebih tua memujinya. Kuzi memeluknya, oke, kita akan pergi bersama. Dia membantu Wang Tian mengemas barang-barangnya dan hendak membantu mereka membawanya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak rambut di tanah. Dia bisa mengambil segenggam kecil ketika dia mengumpulkannya dengan lembut. Kuzi memandang Wang Tian dengan tidak percaya. Dia telah kehilangan begitu banyak rambutnya sehingga orang-orang tidak sabar untuk iri padanya. Oh, ini rambutku. Wang Tian sedikit malu, saya seperti ini ketika saya sedang stres. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja selama aku pulang. Senyuman Wang Tian masih semanis dulu, sama seperti saat Kuzi pertama kali bertemu dengannya. Namun, Kuzi masih khawatir, kamu harus berhati-hati tentang ini. Jangan begadang lagi. Aku tidak ingin melihatmu menjadi botak. Dia pergi untuk melihat rambut Wang Tian. Sudah agak tipis. Wang Tian hanya tersenyum bodoh, rambutku banyak. Dia memang mengalami terlalu banyak hal dalam 2 hari terakhir. Dia memperkirakan setelah istirahat beberapa saat, rambut hitam panjangnya akan kembali. Saat ini, cucu dengan lembut mengetuk pintu dan masuk. Bu, bolehkah saya masuk? Masuk. Cucu memegang bola kecil kertas merah muda basah di tangannya, air mata mengalir di matanya yang besar. Nenek mencuci surat cinta yang ditulis orang lain kepadaku dalam keadaan seperti ini. Kuzi memberitahu Liang Wen tentang surat cinta itu. Ekspresi Liang Wen, yang masih cerah dan cerah beberapa detik yang lalu, langsung menjadi gelap. Kecil yang mana, dia berpura-pura mengertakkan gigi seolah ingin menghancurkan pihak lain. Dia dari tim produksi itu. Cucu sedikit ketakutan dan berbisik. Apakah dia tampan? Ekspresi Liang Wen sedikit melembut, tapi dia masih sangat serius. Mata cucu sebesar buah anggur hitam. Dia menatap mata Liang Wen dan ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan pasti. Liang Wen benar-benar kehilangan kesabaran. Dia pingsan di sofa seperti balon kempes. Ini sudah berakhir. Dia meminta bantuan Kuzi, putrimu memiliki seseorang di hatinya. Cucu menambahkan, dia dan saya seperti saudari Yang Jing dan pacarnya, mereka sudah menjadi teman baik. Liang Wen tidak tahan lagi. Dia mengulurkan tangan untuk menggelitiknya, saya tantang kamu untuk mengatakan itu lagi. Saya akan berhenti bicara. Hahaha, aku menyerah. Cucu tertawa sampai air mata keluar. Liang Wencai berhenti dengan marah. Kamu tidak bisa jatuh cinta. Liang Wen menyesuaikan postur cucu dan membuatnya memandangnya. Dia mulai berbicara dengan sungguh-sungguh, katakan padaku jika ada seseorang yang menulis surat cinta lagi padamu. Ayah teman satu mejaku di depanku juga punya cucu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan buru-buru menutup mulutnya. Ada apa di sana? Punya pacar juga, kemarahan di mata Liang Wen sepertinya mampu memakan orang hidup-hidup. Tidak ada. Cucu hanya ingin melarikan diri. Dia memutuskan untuk tidak pernah membicarakan pacar lagi. Reaksi ayahnya terlalu menakutkan. Saat makan malam,
Kuzi juga menjelaskan bahwa dia bisa berteman dengan laki-laki, tapi bukan pacar. Apakah ada perbedaan? Cucu berbicara dengan berani. Bukankah dia dan Chen En juga berteman antara laki-laki dan perempuan? Ya, tentu saja. Kuzi melihat ekspresi Liang Wen menunjukkan tanda-tanda badai dan tidak bisa menahan tawa. Karena di usiamu, kamu hanya bisa menjadi teman baik. Jika kamu menjadi pacar, kamu harus menghabiskan sisa hidupmu bersamanya. Sama seperti ibu dan ayah, ini bukanlah permainan. Murid cucu tiba-tiba berkontraksi. Ini tidak akan berhasil. Dia tidak ingin menjadi seorang ibu. Ibu bekerja terlalu keras, dan ayah sangat malas. Memikirkannya saja sudah membuatnya lelah. Dia hampir ingin berdiri dan bersumpah bahwa dia, Liang Chu, tidak akan pernah menemukan pacar. Sangat. Melihat alis cucu juga berkerut, Kuzi tahu dia mengerti apa arti pacar. Pilihan diberikan kembali padanya, dan cucu tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui. Di sisi lain, Liang Wen masih sangat cemas. Dia berdeham dan menekan suaranya. Apakah kamu mengerti apa yang ibu katakan? Liang Wen membungkuk dan dengan lembut menarik telinga kecilnya. Saya mengerti, bahkan jika kamu harus memaksa cucu sekarang, dia tidak akan mau jatuh cinta. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa tidak enak. Dia harus bermain dengan Chen En. Adapun Wang Tian, meskipun hidupnya telah stabil, dia masih mengalami kerontokan rambut dan air mata setiap hari. Dia mendapatkan akta cerai dengan sangat cepat, tapi dia tidak sedikit pun emosional. Secara logika, dia seharusnya merayakan kebebasan dan pelariannya. Namun, ketika dia melihat rumah kecil hangat yang telah dia hias dengan cermat untuk mereka berdua, dia merasa terkejut. Pengasuhnya sangat menyalahkan dirinya sendiri sehingga dia mengira dia belum berbuat cukup dan bahkan berpikir untuk mengundurkan diri. Akhirnya, suatu hari, pengasuh tersebut mengangkat masalah ini ke permukaan. Presiden Wang, apakah kamu mendapat terlalu banyak tekanan setiap hari, atau apa kesalahanku? Jangan ditahan-tahan, katakan saja padaku. Wang Tian masih sedikit linglung ketika dia berbicara. Dia mengerti maksud pengasuh itu dan buru-buru meraih tangan pengasuh itu, jangan pergi. Pengasuhnya memeluknya seperti sedang menggendong anak kecil, oke, saya tidak akan pergi. Bahkan Xiao Hu terkadang merasa ibunya terlalu tertekan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.